Oke, halo semuanya. Kali ini masih membahas tentang buku-buku yang aku baca di tahun 2023. Cuman bedanya di video kali ini aku akan membahas secara keseluruhan. Jadi ini semacam statistiknya gitu dari bulan Januari sampai Desember 2023. Dan di video kali ini aku akan akan membahas semuanya. Jadi mulai dari buku-buku yang aku baca per bulan, terus kemudian genre apa aja yang sudah aku baca, dan mungkin perintilan-perintilan yang lainnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke videonya. Nah, di sini untuk poin yang pertama yaitu jumlah buku yang sudah aku baca di sepanjang tahun kemarin, dan aku membaca 95 judul dari 20 buku yang aku jadikan target ya. Karena pada saat awal tahun itu aku sebenarnya nggak terlalu expect untuk baca banyak, karena waktu itu aku niatnya kan emang mau fokus untuk kayak mendaftar PTN gitu kan. Jadi makanya pada saat itu aku mikir jangan banyak-banyak deh, santai-santai aja gitu kan. Tapi ternyata tetap bablas sampai 95. Bahkan sebenarnya aku tuh masih pingin untuk nyampe 100, cuman ketika aku sudah membaca buku yang ke 95 agak males ya. Jadi aku mikir ya udah dah, kita seadanya aja dulu untuk datanya. Jadi ini jumlah buku yang aku baca di sepanjang tahun tersebut. Nah, sekarang untuk poin yang kedua yaitu berapa banyak buku yang aku baca setiap bulannya. Jadi di sini aku sediakan grafik yang menunjukkan jumlah buku yang aku baca di setiap bulannya. Sebenarnya dalam rata-ratanya kayaknya sekitar 6 atau 7 buku ya kali kalau aku bisa bilang. Dan kalau kalian lihat di situ ada 3 bulan di mana aku itu bisa membaca sampai 10 judul. Dan itu jadi jumlah tertinggi di sepanjang tahun ya, 10 buku untuk 1 bulan. Menurut aku cukup keren. Karena 2023 ini aku banyak bisa dibilang banyak reading slump, kemudian terus banyak era-era yang cukup malas untuk baca buku, cuman tetap konsisten untuk baca gitu kan. Dan di situ kalau kalian lihat ada 1 bulan terendah yaitu bulan November di mana aku hanya baca 5 judul. Karena pada saat itu mood aku emang gak bagus banget. Cuman sebenarnya tahun 2023 itu banyak banget sih bulan-bulan dimana aku tuh nggak mood gitu kan, atau moodnya jelek banget, cuman aku tetap membaca tanpa aku sadari. Mungkin tuh karena bantuan komik atau mungkin bantuan buku-buku yang tipis gitu kayak puisi dan semacamnya, jadi makanya bisa sampai lebih dari 5 judul. Jadi at least sebenarnya ini terpenuhi ya, karena aku pernah bikin kalau nggak salah di video apa gitu, kalau aku menjelaskan tahun 2023 aku pinginnya sih baca 3 judul per bulan. Jadi ini sebenarnya udah memenuhi target banget. Oh iya, buat kalian yang pengen tahu buku-buku apa saja yang sudah aku baca di bulan Januari sampai di bulan Desember, kalian bisa cek aja di blog karena aku membahas lengkapnya di situ. Jadi memang untuk konten wrap up aku sudah pindah di blog. Jadi nanti kalian bisa cek di kolom deskripsi aja ya. Sekarang di sini aku akan membahas poin genre yang aku baca, dan di sini agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena ketika genre aku masukin di situ aku memasukkan unsur komik atau manga yang menurut aku sebenarnya itu bukan genre sih ya. Jadi di sini untuk jumlah dari masing-masing genre yang kalian lihat itu udah campuran ya. Jadi ada komik-komik yang memang genrenya fantasi, misteri, thriller kayak gitu, itu aku masukin aja jadi kayak jadi satu gitu kan. Dan kalau kalian lihat di sini aku mau nge-highlight dulu untuk top 3 genre favorit aku yaitu fantasi, misteri dan juga thriller. Di sini jumlahnya cukup banyak ya. Jadi totalnya itu ada 32 if I'm not wrong. Ya, pokoknya 32 judul total, jadi lumayan banget. Dan untuk yang paling banyak aku baca yaitu non-fiksi, surprisingly, karena aku waktu awal-awal tahun itu emang cukup banyak pinjem non-fiksi dari perpustakaan sekolah. Jadi makanya kayaknya pada saat itu wawasannya berkembang. Cuman ternyata enggak, ya biasa aja sih. Non-fiksi aku juga cukup banyak baca dari Google Play Books, yang kayak tipis-tipis tuh juga banyak, jadi makanya bisa banyak sampai 18 judul. Yang selanjutnya itu ada Slice of Life ya, itu lumayan banyak juga. Karena nggak bisa dipungkiri banyak banget cerita-cerita yang menurut aku kayaknya nggak bisa digolongkan genre tertentu. Jadi kayak dia ini kayak tanpa alur ya, tanpa konflik. Jadi makanya Slice of Life adalah pilihan yang tepat. Dan untuk genre yang lain ya so-so aja sih. Aku emang baca berdasarkan apa yang aku minati aja. Dan untuk action itu aku kaget karena ada banyak ya, 13 judul.
yang mungkin sebenarnya ketolong sama komik. Kalau untuk novel sedikit banget kayaknya ya yang action. Jadi kayaknya ya kebanyakan dari mereka ini emang ketolong banget sama komik yang aku baca. Selanjutnya di sini tuh ada jenis bukunya, dan di sini aku membaginya jadi 3, yaitu non fiksi, manga, dan juga novel. Di sini kalau kalian lihat manganya itu banyak banget sampai 43 judul, karena emang aku selain pinjam dari perpustakaan sekolah, aku juga membacanya tuh dari Google Play Books. Kalau kalian sudah pernah lihat video yang e-book haul, lebih tepatnya e-manga ya, e-manga. Ya pokoknya manga digital yang aku dapatkan di Google Play Books itu aku bisa dapetin sampai 38 judul. Dan itu otomatis juga menjadi alasan kenapa aku banyak baca komik di tahun kemarin. Untuk novel aku seneng karena jumlahnya juga lumayan banyak, ada 34, dan itu udah campuran ya. Jadi ada yang aku beli sendiri, ada yang aku pinjam, ada yang aku punya dari Google Play Books sejak lama gitu. Jadi ya untuk jumlah bisa aku bilang cukup memuaskan sih ya. Selanjutnya di sini tuh adalah dari penulisnya. Dan di sini aku simple aja ya, cuma ngebagi dari penulis Indonesia sama dari penulis luar Indonesia. Ya ini perbandingannya cukup jauh ya, karena penulis luar Indonesia ini itu memang kebanyakan adalah dari manga yang tadi aku baca. Jadi kalau manganya aja aku baca 43, terus ini penulis luar Indonesianya ada 73, berarti aku membaca yang lainnya tuh sekitar 30 buku ya, kayak novel, terus non fiksi kayak gitu-gitu. Ya bukannya aku nggak mencari atau membaca penulis Indonesia juga sih ya, karena emang 22 judul tuh banyak loh. Pembelaan nih orang. Ya intinya kayak gitu sih. Mungkin di tahun ini aku akan berusaha untuk banyak-banyakin baca dari penulis Indonesia. Karena sebenarnya aku lumayan jarang ya baca komik yang ditulis sama penulis Indonesia, atau mungkin aku kayaknya emang nggak tahu aja sih siapa komikus dari Indonesia. Mungkin kalian bisa komen di kolom komentar siapa komikus atau penulis komik yang dari Indonesia yang karya-karyanya udah banyak gitu. Selanjutnya di sini itu untuk bentuk bukunya, yaitu yang pertama ada buku fisik dan buku digital. Kalau di tahun 2021 itu aku sempat memasukkan audiobook. Cuman semenjak tahun 2022 aku mulai jarang mendengarkan audiobook. Meskipun kalau bisa aku bilang untuk tahun 2023 ini ada beberapa judul yang at the end aku itu mendengarkannya gitu, paham gak sih? Karena aku tuh kan mostly bacanya di Google Play Books, dan di Google Play Books itu ada fitur read aloud, alias itu dibacain sama mbak-mbak Google Translate. Cuman karena pada saat itu aku tuh bukan kayak full dari awal sampai akhir tuh dengerin, jadi kayak beberapa bagian aja yang aku pakai fitur tersebut, jadi ya aku nggak kategorikan sebagai audiobook. Karena aku tetap membacanya gitu, paham gak sih? Aku tuh pakai 2 device, jadi misalnya di HP itu untuk ngeteken fitur si read aloud itu, dan di PC aku ngebacanya. Jadi kayak gitu sih, jadi tetap baca sebenarnya. Jadi ya kayak gitu. Dan lagi-lagi buku digital menang karena emang aku banyak baca komik dari Google Play Books. Itu aja sih kayaknya kebantunya. Dan untuk buku fisik sebenarnya aku juga lumayan seneng, karena selain aku beli itu aku juga pinjam. Jadi kayak ada modal tersendiri gitu yang bikin traffic yang bikin buku fisik di sini tuh jadi tinggi. Dan ini adalah poin terakhir yang bisa aku bahas di video kali ini, yaitu tentang kepunyaannya. Jadi di sini untuk kepunyaan itu aku bagi di 3 kategori. Yang pertama itu ada beli sendiri, kemudian ada pinjam, dan sisanya. Dan ya udah sih, kayak gitu aja. Tidak ada sesuatu yang wow banget. Dan aku emang di tahun ini tuh banyak pinjam buku, karena selain dari perpustakaan sekolah, aku juga sempat pinjam ke saudara aku gitu kan. Dan saudara aku ternyata cukup mempunyai banyak buku. Jadi ya pada saat itu aku lumayan kalap ya untuk meminjam dan membaca. Alhamdulillah udah dibaca semua kok. Jadi ya itu sih kenapa angka minjam bukunya itu lumayan tinggi.
Dan untuk sisanya kayaknya ini adalah buku-buku yang aku dapatkan secara gratis. Jadi aku nggak tahu ya apakah itu akan dimasukkan kategori sebagai beli sendiri atau bukan. Cuman ya intinya kayak gini aja sih grafiknya. Oke, itu tadi adalah beberapa poin-poin atau statistik yang menyangkut tentang buku-buku yang sudah aku baca di tahun 2023. Kamu sendiri baca berapa banyak buku di setiap bulannya, terus kemudian apa genre yang paling banyak dibaca, terus kemudian apakah lebih banyak penulis Indonesia atau penulis luar Indonesia yang kamu baca? Boleh banget jabarin semuanya di kolom komentar, biar kita saling sharing gitulah ya mengenai bacaan kita di sepanjang tahun kemarin. Aku akhiri dulu videonya sampai sini. Terima kasih banyak banget buat yang sudah nonton dan kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah.